Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan pentingnya memahami akidah, yang beranggotakan saya, Aisyah Dianugrahini, yang kedua, saya Angga Widiarto. Yang ketiga, saya Atmaji Niti Hidayat. Yang keempat, saya Firdi Azaria. Yang kelima, saya Laila Zulia Zahra. Selanjutnya kita masuk ke slide materi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai materi tentang pentingnya memahami akidah. Akidah itu bukan suatu keyakinan, tapi keyakinan ikatan Anda dengan Allah sehingga terbangun hubungan yang kuat dengan Allah. Maka inilah yang disebut dengan akidah. Apabila kita mempunyai hubungan yang erat dengan Allah, yang sangat erat, apapun yang Allah perintahkan kepada Anda, sekalipun kita belum mengetahui hikmahnya, belum paham ujungnya, belum dapat imrohnya, maka orang yang punya ikatan kuat dengan Allah tidak akan muncul di lisannya kalimat keraguan. Dan dia akan katakan, saya yakin sekalipun itu belum terjadi. Keyakinan kepada sesuatu yang tampak itu adalah ilmu, tetapi kalau kita yakin pada sesuatu yang belum tampak itu adalah iman. Ikatannya disebut dengan akidah dan keyakinannya disebut dengan iman. Di sini saya akan melanjutkan dari Mbak Aisyah tadi, yaitu setiap pendengaran penglihatan yang kita pikirkan akan ditanya suatu saat oleh Allah. Untuk laki-laki dalam surat An-Nur, yaitu surat yang ke-24 ayat 30, yang artinya, katakanlah kepada orang-orang beriman laki-laki itu supaya mereka menakurkan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian adalah lebih bersih bagi mereka. Sesungguhnya Tuhan Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maksudnya adalah sebagai laki-laki kita harus berusaha menjaga pandangan kita terhadap wanita atau yang bukan muhrim kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang kita kerjakan. Akan melanjutkan presentasi dari Saudara Angga untuk perempuan di dalam surat An-Nur ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khamrihinna 'ala juyubihinna ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka.
atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putri-putri atau putra-putra mereka, dan putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, dan putra-putra saudara laki-laki mereka, dan putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Firda, yaitu iman yang bersangkutan dengan lisan surah ke-49 Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang Lalu iman mengenai ujung kaki surah ke-25 Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yang artinya, dan hamba-hamba Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, yang beriman ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan penuh ketenangan. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan keburukan, mereka tidak membalasnya dengan kata-kata yang semisalnya. Bahkan mereka hanya mengucapkan kata-kata baik yang dikenal oleh orang-orang jahil tersebut. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Laila tentang ketuhanan. Surah ke-47 Muhammad ayat 19 memiliki makna, tidak ada sesembahan selain Allah dan mohonlah ampun hanya kepadanya. Ada 5 keistimewaan dalam hidup apabila dekat dengan Allah. 1. Dijauhkan dari keburukan. 2. Hidup akan lebih tenang. 3. Dimudahkan rezekinya. 4. Cepat dikabulkan doanya. 5. Dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.